Halo, selamat pagi sahabat, dimanapun Anda berada. Kita akan coba telusuri atau kita pertanyakan terkait tim Saya Kejar. Bagaimana menurut mereka yang di lapangan untuk membantu para korban gempa di Cianjur. Baik, kita ikuti saja. Selamat pagi, Saya Kejar. Pagi. Sehat bapak-bapak semuanya? Sehat. Semuanya ya? Iya. Yang namanya Pak Utun tuh yang mana ya? Oh, Pak Utun. Bisa ini berbicara sebentar ya, Pak Utun ya. Bagaimana teknisnya Pak Utun sebagai apa katanya di sini tuh sebagai dan pos ya? Posko. Dan pos itu apa Pak Utun? Kebetulan saya diberi mandat sebagai dan posko, komandan posko Saya Kejar di Cisarua, didampingi sama Bunda dan Pak ini dan ini Komandan logistik, ya? logistik dan teman-teman yang lain. Iya. Jadi intinya keberadaan kami ini membantu percepatan, membantu pemerintah khususnya membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa. Nah, dari berbagai jaringan kita masuk data tentang kebutuhan penyintas atau korban. Nah, dari situ kita share kepada seluruh jaringan, datanglah bantuan, orang-orang bersedekah dan berbagi lah. Nah, dari data itulah kita merespon dengan cepat. Ada yang masuk ke wilayah PPE, pencarian dan evakuasi. Ada juga yang masuk ke wilayah asesmen pendampingan. Itu dari wilayah mana saja untuk pengiriman? Kalau data yang masuk kan Ya. banyak sekali ya, karena daerah yang terdampaknya kurang lebih lansiran dari berita pemerintah sekitar 14 titik. 14 titik. Yang terjauh adalah daerah Pasir Itis, kaki Gunung Gede. Yang paling fatal di titik mana itu Pak? Gasol. Gasol. Jadi ya? kecamatan ini kan kecamatan Cugenang nih. Iya. Nah, kecamatan Cugenang ini luasnya sangat luas, maka daerah sebarannya ya seluas Cugenang itulah. Semua terpapar. Yang daerah Gasol, Luluh Lantak. Jadi hampir semua titik di daerah Gasol itu luluh lantak lah, banyak sangat signifikan ya. Tapi di daerah-daerah pinggiran yang dekat kota juga masih ada, walaupun cuman 30 kakak, yang 20 kakak, tapi tetap mereka korban. Kita berusaha merespon dan melayani, membantu korban semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan Saya Kejar. Yang jelas Saya Kejar berusaha membantu dengan punya slogannya kan, Saya Kejar, Iya. hidup adalah berbagi. Hidup adalah berbagi. Kebetulan saudara-saudara yang di Cianjur kebetulan diberikan musibah oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang kebetulan di daerah lain berbagi, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman dan berbagi apapun dengan keberadaan Saya Kejar di sini. Mudah-mudahan bisa membantu upaya pemerintah dalam percepatan penanganan bencana gempa. Adapun tanggap darurat ditentukan oleh pemerintah itu sampai tanggal 22 Desember. Jadi setelah pasca tanggap darurat 22 Desember, nanti ada recovery, ada rehab rekon, ada psikososial dan lain-lain. Jadi selama 30 hari ya, Ya, dari sejak kejadian itu. Ya. Kembali terkait tanggung jawab Pak Utun sendiri sebagai komandan pos di sini. Udah berapa hari itu Pak Utun melaksanakan? Saya lupa tugas datang seperti ke sini hari apa ya, Cil ya? Udah 3 hari. Setelah 3 hari. Sudah ada pengiriman ke korban yang Beberapa udah. Sudah. Beberapa aja. Jadi yang sementara karena ada keterbatasan traffic maksudnya. Jadi kalau kita masuk nih trafficnya padat banget. Jadi kita baru ngerespon di daerah yang terdekat dulu. Karena di daerah yang terpapar jauh datanya kan masih naik turun. Kita masih mengkonfirmasi. Jadi hari ini poskonya Saya Kejar di Cisarua ini pertama adalah mendata dari berbagai. Nah, kemudian setelah data yang berbagi kita diinventaris mana yang bisa kita support, mana yang kita juga lempar ke jaringan yang lain. Misalkan satu titik butuh medis kita nggak punya, maka kita koordinasi dengan teman-teman MDMC ataupun teman-teman yang lain. Jadi bahwa Saya Kejar di sini tidak berdiri sendiri. Saya Kejar di sini menjadi bagian dari posko gabungan Jawa Barat dan tim relawan yang dibentuk oleh pemerintahan Kabupaten Cianjur. Jadi banyak ya tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan seperti yang belum ketahuan untuk kedepannya itu sudah dipersiapkan Yang sejak awal. jelas kalau dari
hari kejadian sampai hari ini yang memang sangat mendesak itu adalah kebutuhan posko-posko pengungsi atau penyintas. Jadi harapan sih keberadaan kita ini bisa juga lebih masuk ke dalam. Keterbatasan yang ada di sana itu adalah sangat kekurangan tempat teduh ya, ataupun shelter, ataupun Seperti tenda darurat seperti itu. terpal, listrik juga belum masuk. Nah, setelah masa 4 hari itu kan masa-masanya masa darurat sekali lah gitu ya. Nah, kesininya kita berusaha membangun posko yang lebih manusiawi. Oh, iya. Kan saya kejar mah judulnya memanusiakan manusia. Bukan saya yang dikejar, bukan ya? Saya kejar, saya Gitu. kejar kebaikan, saya Baik. kejar korban. Jadi jangan korban yang ngejar-ngejar kita dong. Jadi bencana ini menjadi silaturahmi nasional kan. Banyak Betul. teman-teman kita sambangi, selain silaturahmi kita berbagi data. Kita datang misalkan ke posko saudara yang lain, di sana punya apa, kita punya apa. Situ kurang apa, kita kurang apa. Jadi bisa dievaluasi ya. Bisa Ya kalau berbicara istirahat mah kayak 2 hari yang lalu kita baru tidur, kemarin sore bisa baru tidur. Jadi banyak sekali lah. Saya rasa bahwa Tuhan memberikan bencana ini, memberikan kesempatan buat orang yang nggak kena bencana untuk bersedekah, berbagi. Betul. Nah, khusus buat teman-teman relawan, jangan lupa kita juga harus mengatur fisik sendiri. Kondisi harus fit, jangan merasa kita sebagai relawan kita ngegas, semangat harus semangat, lupa makan, lupa tidur, akhirnya Baik. relawannya jadi sakit. Terima kasih Pak Utun. Kembali ke Pak Sigit. Pak Sigit ini sebagai koordinator atau Ya, saya kebetulan di bagian logistik. Oh, logistik, ya. Kebetulan di bagian logistik itu saya diberikan amanah untuk menjalankan di logistik di Saya Kejar Peduli. Jadi saat ini kita sudah menurunkan 2 kloter untuk logistik saat ini. Ada di belakang, sebagian sudah turun dan sebagian sedang dalam perjalanan untuk menuju lokasi posko induk. Karena kita ada beberapa posko yang sudah dibentuk di lapangan, salah satunya di Ciberem dan bergabung dengan di Basarnas, di lapangan pun sudah ada gitu. maksudnya posko induk itu untuk menampung awal lalu kemudian disalurkan lagi ke posko-posko berikutnya Ya, atau bagaimana? karena kita ada danpos. Nah ini tadi Pak Utun adalah danposnya. Jadi beliau yang di lapangan menginput data korban kepada posko induk di sini. Dari posko induk akan memberikan langsung nanti kepada danpos-danpos yang ada di lapangan. Baik. Kesan-kesannya seperti apa Pak Sigit sejak 3 hari yang lalu sampai saat ini, apa bisa diceritakan kepada kami? Ya, kalau untuk kesan-kesan mungkin kita sangat bersyukur pada saat ini. Mungkin salah satunya kita bisa untuk terlibat berbagi dan membantu masyarakat di wilayah Cianjur khususnya. Bahwasanya memang tidak semua orang bisa ikut bergabung dengan kita, tapi setidaknya ada sedikit rekan-rekan dan rezekinya juga ikut berbagi itu kepada kita untuk yang di lapangan. Jadi gitu. Oke, baik, terima kasih, sukses selalu Saya Kejar ya. Semoga kita semua dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Sukses.